Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Karena dengan nikmatnya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu di bulan suci Ramadan 1943 Hijriah. Semoga kita semua diberikan kelancaran untuk dapat melaksanakan ibadah puasa kita di masa pandemi COVID. Tidak lupa, sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari akhir nanti. Alhamdulillah, para santri yang Ustazah Vivi banggakan, semalam kita sudah mendengarkan kultum dari Mbak Ima tentang hikmah berbakti kepada orang tua yang merupakan kunci utama kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua adalah kedudukan yang paling mulia, perintah kedua setelah Allah dan Rasul. Karena apa? Karena ucapan orang tua adalah ucapan Allah, apalagi dengan ridho ibu adalah ridho Allah. Alasan mengapa kita harus berbakti kepada orang tua adalah karena beliau-beliau adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Mulai dari ibu yang mengandung kita selama 9 bulan dan ayah yang selalu menjaga kita. Untuk bapak ibu kita, semoga selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Santri dan santriwati yang berbahagia, menyambung dari hikmah bakti kepada orang tua, ada sebuah kisah. Kisah ini ada pada zaman Umar radhiyallahu anhu. Ada seorang lelaki tua yang bernama Umayyah atau yang biasa dipanggil dengan Abu Kilab, karena anaknya yang bernama Kilab. Kilab adalah seorang pemuda yang solih, anak satu-satunya yang merawat kedua orang tua yang sudah tua. Kilab selalu berusaha mengerjakan tugas dengan maksimal. Suatu ketika, Kilab bertemu sahabat Nabi di jalan. Kilab bertanya, "Apa amalan yang paling dicintai Allah?" Sahabat pun menjawab, "Al-jihadu fi sabilillah," berjihad di jalan Allah. Akhirnya, Kilab menemui Umar agar dikirim ke Al-Qurf, yaitu perbatasan kaum muslimin untuk berjaga-jaga agar musuh tidak menyerang, tetapi tidak untuk berjihad. Walaupun berjaga-jaga, namun kedudukannya sama, yaitu seperti berjihad di jalan Allah. Umayyah bersabar selama ditinggal Kilab anaknya. Namun, suatu ketika Umayyah melihat seekor burung yang datang dan disambut anak-anaknya. Kemudian Umayyah teringat akan anaknya Kilab. Sudah sangat rindu Umayyah kepada anaknya, dan Umayyah hanya bisa menangis. Saking banyaknya Umayyah menangis, sama seperti yang dialami oleh Nabi Yakub yang menangis karena berpisah lama dengan Yusuf, sehingga membuat kedua matanya menjadi buta. Dan akhirnya kedua mata Umayyah buta. Namun Masya Allah, walaupun Umayyah buta, beliau fasih bersyair. Di suatu hari, Umayyah bersyair yang dibuatnya sendiri, dan isinya adalah mendoakan kejelekan untuk Umar karena telah mengutus anaknya Kilab pergi ke perbatasan. Suatu hari, ketika Umayyah bersyair dan ada sahabat yang lewat, sahabat pun bertanya, "Wahai Umayyah, apa yang terjadi denganmu?" Dan Umayyah menjawab, "Saya sedih karena ditinggal oleh anak saya." Kemudian sahabat mengajak Umayyah untuk pergi. Ternyata Umayyah diajak ke masjid dan di sana ada Umar. Ketika duduk, sahabat berkata, "Ya Umayyah, coba perdengarkan kepadaku syair-syairmu." Dan dibacakan syair itu. Namun Umayyah tidak tahu bahwa di dekatnya ada Umar. Dan Umar kaget apa yang dibacakan oleh Umayyah. Umar bertanya, "Ya Umayyah, apa salah saya sehingga kau mendoakan saya seperti itu?" Umayyah menjawab, "Saya sangat sedih." Dan hari itu juga Kilab pulang ke Madinah. Namun Kilab tidak langsung pulang ke rumahnya, tapi menemui Umar. Dan Umar bertanya, "Coba ceritakan kepadaku bagaimana baktimu kepada orang tuamu." Dan Kilab menjawab, "Ya Umar, ini rahasia saya." Tapi Umar paksa, "Ceritakan." Dan Kilab menceritakan, "Ya Umar, apa yang disukai orang tua saya berusaha untuk mewujudkannya." Umar bertanya lagi,
pasti ada yang lebih istimewa. Karena dipaksa oleh Umar, akhirnya Kilab menceritakan, sudah bertahun-tahun saya melayani orang tua saya, termasuk setiap malam seperti anak Madinah yang lain, yaitu mereka memerah susu yang kemudian dibawakan kepada orang tuanya. Tapi saya lain ya Umar, susu yang saya perah tidak saya perah di malam hari. Saya ikat dulu unta yang banyak susunya agar tidak bergerak ketika malam hari. Sebelum subuh saya buka ikatannya dan kantung susunya sudah penuh. Sebelum saya perah, saya cuci dulu menggunakan air sumur yang dingin, sehingga air susu yang keluar itu menjadi dingin dan beda daripada yang lainnya Umar. Dan itu sangat disukai oleh bapak saya. Sudah lama saya lakukan itu ya Umar. Akhirnya Umar berkata, lakukan itu malam ini, tapi jangan pulang ke rumahmu. Bawa susu itu kemari. Dan kemudian Kilab melakukan kebiasaannya itu. Kemudian susu itu diberikan kepada Umar, dan Umar berkata, masuk ke kamar, dan dipanggil Umayyah. Kemudian beliau datang dan Umar bertanya, ya Umayyah, apa yang kau inginkan sekarang? Dan Umayyah menjawab, saya menginginkan kematian. Lalu Umar bertanya lagi, apa yang sangat kau inginkan? Umayyah menjawab, saya berharap saya bisa berjumpa anak saya, bisa memeluk dan menciumnya sebelum saya meninggal. Itu harapan saya. Umar berkata, baik, mudah-mudahan Allah mewujudkan, tapi ambil ini dulu, ambil ini susu. Umayyah berkata, terima kasih ya Umar. Umar menjawab, ambil, silahkan ambil, silahkan minum ini, perintah dari saya. Kemudian diambillah susu itu dari Umar. Ketika Umayyah hendak meminum, Umayyah berhenti dan berkata, wallahi, demi Allah ya Umar, saya mencium bau tangan anak saya Kilab di susu ini. Umar menangis dan memanggil Kilab, dan Umar berkata, kalau kau masuk surga, jangan tinggalkan bapak dan ibumu, itulah surgamu. Nabi Muhammad berkata, ada seorang pemuda yang meninggalkan bapak dan ibunya dari negeri Yaman hijrah ke Madinah. Pemuda itu ingin berjihad bersama Nabi, dan Nabi bertanya, ibumu masih ada? Bapakmu masih ada? Lalu pemuda itu menjawab, benar, saya meninggalkan mereka dalam keadaan menangis. Dan Umar berkata, pulang, buat kedua orang tuamu tertawa sebagaimana engkau membuatnya menangis. Masya Allah. Dari kisah tersebut, apa yang dapat kalian ambil hikmahnya? Hikmah dari kisah tersebut adalah, siapa yang telah membuat bapak ibu menangis, tebus itu dengan membuat mereka tertawa. Jangan buat kedua orang tua kita merasa sedih dengan ucapan, tingkah laku kita. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa merawat orang tua kita, sebagaimana mereka merawat kita saat kita tidak berdaya. Sekian kultum kisah teladan bakti kepada orang tua Kilab bin Umayyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.